semuanya, sebagai orang percaya, kita semuanya tahu tentang cerita ular yang ada di dalam firman Tuhan. Suatu hari Tuhan berbicara kepada Adam. Dia katakan bahwa semua pohon yang ada di taman ini boleh kamu makan buahnya, kecuali satu, yaitu pohon pengetahuan. Jangan engkau makan buahnya, karena begitu engkau makan, engkau akan mati. Firman Tuhan berkata, iblis adalah pendusta dari mulanya. Maka iblis menemui Hawa. Kenapa kepada Hawa? Pada waktu Tuhan memerintahkan jangan makan buah pengetahuan, Tuhan bicara kepada Adam. Adam tentu sudah bicara kepada Hawa, tapi Hawa tidak mendengar langsung dari Allah. Sehingga iblis tidak mendatangi Adam, tetapi iblis mendatangi Hawa. Iblis suka mendatangi orang-orang yang tidak terlalu tahu firman Tuhan, karena pekerjaannya adalah menghancurkan iman orang percaya. Di Kejadian 3 ayat yang pertama, di situ dikatakan, Tuhan berkata, semua pohon yang ada di taman ini boleh kamu makan buahnya, kecuali satu, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Tetapi iblis berkata, bukankah semua pohon yang ada di taman ini tidak boleh kamu makan buahnya? Dari pertanyaannya, dia sudah memutarbalikkan firman Tuhan. Karena iblis tidak pernah bertanya untuk memperoleh jawaban, karena dia tidak mencari jawaban kebenaran. Dan Hawa berkata, di ayat yang kedua, buah pohon-pohonan di taman ini boleh kami makan buahnya. Tapi tentang pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan buahnya ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Jadi Hawa mengatakan bahwa semua pohon yang ada di taman ini boleh dimakan kok. Tapi buah pohon yang di tengah-tengah, yaitu pohon pengetahuan, tidak boleh dimakan supaya kita tidak mati. Kenapa iblis bertanya? Ular bertanya bukan untuk memperoleh jawaban, karena ular sudah tahu jawabannya. Ular sudah tahu bahwa memang semua pohon di taman itu boleh dimakan buahnya. Dia tahu, itu sebabnya dia bertanya bukan untuk memperoleh jawaban, tetapi hanya untuk memperoleh perhatian, supaya dia bisa memasukkan pengajaran yang salah yang menentang Allah. Pada waktu Hawa mulai mendengarkan, dan dia kemudian menjawab pertanyaan ular, baru ular mulai memasukkan perkataan yang lain. Yang pertama, dia berkata, bukankah semua pohon di taman ini tidak boleh kamu makan? Begitu ternyata Hawa sudah tahu bahwa semuanya boleh dimakan, maka ular berkata, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, yaitu buah pengetahuan, matamu akan terbuka dan engkau akan menjadi seperti Allah, mengetahui yang baik dan yang jahat. Iblis mulai berhasil memasukkan doktrin sesatnya. Demikian juga dalam kehidupan saudara dan saya. Ada orang-orang yang bertanya karena memang dia butuh jawaban. Tetapi ciri-ciri ular, dia dari pertanyaannya sudah salah. Dan dia memaksakan doktrin mereka masuk ke firman Tuhan. Pada waktu sudah mulai berdebat, saudara tahu, ada ular di balik pertanyaan-pertanyaan itu. Firman Tuhan katakan kita tidak berperang melawan darah dan daging. Kita tidak sedang berurusan dengan orang yang bertanya kepada kita. Tapi kita sedang berurusan dengan ular yang ada di balik orang itu. Pada waktu ada perdebatan, lebih baik kita menghindar. Kenapa? Perdebatan kita tidak seimbang. Kenapa tidak seimbang? Saudara akan menjawab dengan kebenaran. Sementara ular, dia tidak peduli dengan kebenaran. Dia berani berdusta. Dia berani memfitnah, dia berani memutarbalikkan firman Tuhan. Sehingga apapun yang saudara sampaikan itu sia-sia. Karena ular tidak pernah ingin mendapatkan jawaban yang benar. Karena ular tidak takut berbuat dosa. Ular tidak takut berdusta. Ular tidak takut memutarbalikkan firman. Ular tidak takut memfitnah. Ular tidak takut memberikan doktrin yang sesat. Ular tidak takut untuk memberikan berita yang hoax. Kita belajar kenapa seringkali ada pertanyaan-pertanyaan yang Yesus jawab, tetapi ada banyak pertanyaan yang Tuhan Yesus tidak mau menjawab. Kenapa? Karena Tuhan tahu bahwa orang Farisi dan ahli Taurat tidak membutuhkan jawaban. Di dalam Matius 22 ayat yang ke-35, di situ dikatakan, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Jadi orang Farisi bertanya untuk mencobai dia. Itu sebabnya seringkali Yesus tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka.
Ada hal-hal yang Yesus jawab, ada hal-hal yang Tuhan tidak jawab. Pada waktu terjadi perdebatan, Yesus tidak akan menjawab. Karena Tuhan tahu, mereka bertanya bukan untuk menerima jawaban, tetapi hanya untuk mencobai Dia. Lalu di dalam Matius 12 ayat yang ke-10 di situ dikatakan ada orang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang? Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan Dia. Jadi orang Farisi dan para ahli Taurat bertanya kepada Yesus bukan untuk memperoleh jawaban supaya mereka mengetahui kebenaran, tetapi mereka bertanya untuk bisa mencari-cari sesuatu dari jawaban untuk mempersalahkan Yesus. Di dalam Matius 3 ayat yang ke-7 di situ dikatakan Tuhan menegur dengan keras ahli Taurat dan orang-orang Saduki. Tuhan berkata bahwa, hai engkau keturunan ular beludak. Ular adalah lambang iblis. Kalau kita bijak, lebih baik menghindarkan perdebatan dengan ular. Mereka hanya ingin menggiring saudara, memaksa saudara makan dari pengajaran mereka, makan dari doktrin mereka, memakan buah pengetahuan yang mereka sodorkan. Tuhan Yesus memberkati.